Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutawakil Ahmadillah. Di sini saya sebagai pembuka acara untuk menerangkan materi tentang metode asosiasi algoritma a priori, yang mana penjelasan ini disampaikan oleh 3 orang. Di part pertama yaitu saya sendiri untuk membuka penjelasan ini. Baik, langsung saja pada materinya biar tidak terlalu memakan banyak waktu. Apa itu metode asosiasi? Metode asosiasi adalah teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antar item dalam sebuah dataset, terutama data transaksi. Teknik ini mengidentifikasi item yang sering muncul bersama dalam kurung frequent item set dan membentuk aturan asosiasi seperti jika membeli A maka kemungkinan membeli B, jika membeli B kemungkinan membeli C, dan seterusnya. Ukuran yang digunakan dalam metode ini antara lain support, confidence, dan leaf. Metode asosiasi banyak digunakan dalam analisis keranjang belanja, rekomendasi produk, dan strategi pemasaran. Salah satu algoritma yang paling sering digunakan dalam metode ini adalah algoritma a priori yang bekerja dengan mencari pola secara bertahap berdasarkan frekuensi kemunculan item. Oke, next. Contoh kasus, misal dataset transaksi T1 susu roti, T2 susu telur, T3 roti mentega, T4 susu roti mentega. Tujuan kita mencari pola pembelian yang sering muncul. Apakah itu T1, T2, T3 atau T4? Oke, next. Apa itu a priori? Yaitu a priori adalah algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam data transaksi. Algoritma ini bekerja dengan mencari kombinasi item yang sering muncul atau frequent item set berdasarkan nilai minimum support. Kemudian membentuk aturan asosiasi menggunakan nilai confidence. Prinsip utamanya adalah a priori principle, yaitu bahwa kombinasi item yang tidak memenuhi minimum support tidak perlu diperluas menjadi kombinasi yang lebih besar, karena prosesnya bertahap dan sistematis. A priori mudah dipahami dan cocok digunakan pada dataset kecil hingga menengah, meskipun kurang efisien untuk dataset yang sangat besar. Oke, habis ini akan dilanjut. Oke, kita lanjut ke poin nomor 5, yaitu konsep utama a priori. Yang pertama adalah support, yaitu seberapa sering suatu item set muncul di data. Yang kedua ialah confidence, di mana tingkat kepastian suatu aturan asosiasi itu sendiri. Yang ketiga ialah leaf atau opsional, di mana kekuatan hubungan antar item. Dan yang keempat ialah a priori property, yang dimana jika suatu item set tidak memenuhi minimum support, maka kombinasi di atasnya tidak perlu dicek. Lanjut slide berikutnya, yaitu langkah kerja a priori. Yang pertama, tentukan minimum support dan minimum confidence. Yang kedua, cari frequent item set 1 item dalam kurung L1. Terus bentuk kandidat C2 dari L1. Lalu hitung support dapatkan L2. Lalu ulangi hingga tidak ada lagi frequent item set. Terus bentuk aturan asosiasi. Contoh perhitungan support yaitu dataset 4 transaksi. Support dalam kurung susu sama dengan 3/4 sama dengan 75%.
support dalam kurung roti sama dengan 3/4, sama dengan 75%. Jika minimum support sama dengan 50%, maka item di atas lolos menjadi L1. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari metode a priori. Kelebihannya adalah mudah dipahami, jadi a priori itu mudah dipahami. Terus prosesnya sistematis, tidak terlalu rumit. Selanjutnya banyak digunakan dalam pembelajaran dan contoh studi kasus. Dan untuk kekurangan a priori, kombinasi item bisa sangat banyak, kombinasi item bisa sangat banyak kekurangannya. Tidak efisien jika dataset sangat besar. Jadi metode a priori ini tidak efisien untuk digunakan kepada dataset yang sangat besar. Dan juga metode a priori ini kekurangannya adalah perlu banyak proses scanning database. Selanjutnya, kesimpulan. Algoritma a priori merupakan salah satu metode dasar dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar item dalam sebuah dataset transaksi. Algoritma ini bekerja dengan mencari kombinasi item yang paling sering muncul. Kemudian, membentuk aturan asosiasi berdasarkan nilai support dan confidence, karena langkah-langkahnya sistematis dan mudah dipahami. A priori ini sangat cocok digunakan oleh pemula maupun kebutuhan analisis yang tidak terlalu kompleks, meskipun tidak seefisien algoritma yang lebih maju seperti FT Ground. A priori tetap mampu menghasilkan pola asosiasi yang kuat dan akurat selama digunakan pada dataset yang berukuran kecil hingga menengah. Terima kasih. Sama-sama. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.